PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan Perjuangan Semesta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu pemberontakan PRRI dan Permesta. Nah, PRRI dan Permesta adalah salah satu babak penting dalam sejarah Indonesia yang mencerminkan ketegangan politik dan sosial pada masa itu. Pemberontakan ini terjadi pada awal tahun 1950-an dan memiliki dampak jangka panjang terhadap stabilitas negara. Nah, dalam video ini kami akan mengajak kalian untuk mengulas latar belakang, penyebab, perkembangan, serta akibat dari pemberontakan PRRI dan Permesta. Sudah siap untuk belajar? Yuk simak video ini. Saya Keisha Kulmairo akan menjelaskan latar belakang terjadinya pemberontakan PRRI atau Permesta. Pemberontakan PRRI atau Permesta merupakan peristiwa konflik di Indonesia yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pergejolakan ini terjadi karena ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dianggap tidak adil dengan daerah, ditambah lagi dengan kecondongan pemerintah yaitu Presiden Soekarno terhadap Partai Komunis. Latar belakang terjadinya pemberontakan PRRI adalah kekecewaan Angkatan Darat atas rendahnya kesejahteraan tentara di wilayah Sulawesi dan Sumatera. Hal tersebut terjadi adanya penentangan di tubuh Angkatan Darat terhadap Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Pemerintah pusat yang tidak adil dalam hal alokasi dana pembangunan mendorong tokoh militer dan sipil di daerah membentuk Dewan Daerah di Desember 1956 dan Februari 1957 sebagai alat tuntutan perjuangan. Pemberontakan PRRI atau Permesta diawali dengan pembentukan 4 dewan di daerah. Yang pertama yaitu Sumatera Utara membentuk Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Yang kedua yaitu Sulawesi Utara membentuk Dewan Manguni dipimpin oleh Kolonel Venje Sumual. Yang ketiga yaitu Sumatera Barat membentuk Dewan Banteng dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang keempat yaitu Sumatera Selatan membentuk Dewan Garuda dipimpin oleh Letkol Barlian. Dewan-dewan yang ada di daerah tersebutlah yang akhirnya mengambil alih kekuasaan pemerintahan yang dipegang di daerah tersebut. Tindakan Dewan Daerah didukung oleh tokoh sipil dari pusat seperti Muhammad Nasir, Burhanuddin Harahap, dan Syafruddin Prawiranegara. Saya Melani akan menjelaskan tentang tujuan pemberontakan Permesta. Yang pertama yaitu menuntut keadilan bagi daerah. Permesta ingin agar hasil pembangunan dan pendapatan negara dibagi lebih adil antara pusat dan daerah, terutama wilayah Indonesia Timur yang merasa dianaktirikan. Yang kedua yaitu memperjuangkan otonomi daerah yang lebih luas. Para tokoh Permesta menuntut agar daerah diberikan wewenang lebih besar untuk mengurus urusan sendiri tanpa selalu bergantung pada pemerintah pusat. Yang ketiga yaitu memperbaiki sistem pemerintahan dan pembangunan nasional. Mereka ingin pemerintah pusat lebih memperhatikan daerah-daerah di luar Jawa supaya pembangunan merata di seluruh Indonesia. Jadi tujuan utama pemberontakan Permesta yaitu menuntut keadilan, memperjuangkan otonomi daerah yang lebih luas, dan yang terakhir yaitu memperbaiki pemerataan pembangunan. Permesta tidak bermaksud memisahkan diri dari Indonesia, tapi ingin agar pemerintah pusat lebih adil terhadap daerah-daerah di Indonesia Timur. Saya Zahra Izzatul Jannah akan menjelaskan bagaimana pemberontakan PRRI dan Permesta terjadi. Pemberontakan PRRI dan Permesta berawal dari ketidakpuasan sejumlah daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam pembagian dana pembangunan serta kebijakan politik dan ekonomi. Daerah-daerah di luar Jawa merasa kurang mendapatkan perhatian dalam pembangunan nasional. Upaya penyelesaian melalui musyawarah yang dilakukan oleh Perdana Menteri Juanda dan Abdul Haris Nasution tidak membuahkan hasil. Akibatnya, Letkol Ahmad Hussein di Sumatera Barat menuntut agar Kabinet Juanda mengundurkan diri dan mengembalikan mandatnya kembali kepada Presiden. Setelah tuntutan itu ditolak, pada tanggal 15 Februari 1958, deklarasikannya berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Padang dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya. Di sisi lain, gerakan serupa juga muncul di bagian Indonesia Timur yang bernama Permesta atau Perjuangan Semesta yang diproklamasikan lebih awal pada tanggal
2 Maret 1957 oleh Letkol PNJ Sumual di Makassar. Gerakan ini lahir dari ketidakpuasan masyarakat Sulawesi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil dalam pembagian pendapatan negara serta keinginan untuk memperoleh otonomi yang lebih besar. Meskipun kedua gerakan ini mengklaim bertujuan memperbaiki pemerintahan dan menyelamatkan negara dari pengaruh negatif, terutama pengaruh PKI, tetapi pemerintah pusat keduanya tetap menganggap bahwa peristiwa ini sebagai pemberontakan terhadap negara. Saya Azira Hijra akan menjelaskan dari dampak pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan dari PRRI dan Permesta menimbulkan dampak korban jiwa dan kerugian material yang cukup besar, baik dari pihak pemerintah Indonesia, sipil maupun pemberontak. Dampak adanya PRRI adalah sebanyak 22.174 menjadi korban jiwa dan 4.000 lebih korban mengalami luka-luka. Selanjutnya, ada 8.072 orang menjadi tawanan perang yang menyebabkan kondisi negara menjadi tidak stabil dan hubungan persaudaraan menjadi renggang. Kemudian, kondisi perekonomian negara dan di daerah juga tidak stabil. Meskipun berdampak negatif, namun pemberontakan PRRI dan Permesta juga memberikan dampak positif untuk meningkatkan kepedulian pemerintah pusat terhadap kondisi pembangunan di daerah. Perkenalkan, nama saya Sucilo Sabila. Saya akan membacakan tokoh yang ada di pemberontakan PRRI Permesta. Ada yang tahu nggak siapa yang memimpin pemberontakan PRRI Permesta? Pemberontakan PRRI adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein di Sumatera Barat dan didukung oleh beberapa tokoh militer serta sipil. Tokoh penting lainnya antara lain Mr. Syafruddin Prawinegara yang diangkat sebagai Perdana Menteri PRRI, Kolonel Maluddin Simbolon, Muhammad Nasir, Burhanuddin Harahap, dan Sumitro Jojo Hadikusumo. Sementara itu, pemberontakan Permesta atau Perjuangan Semesta dipimpin oleh Letkol PNJ Sumual yang menjabat sebagai Panglima TT7 atau Wirabuana di Sulawesi. Gerakan ini juga didukung oleh beberapa perwira militer seperti Kolonel Job Warau, Mayor Ales Kawilarang, Letkol Niko Lantang, dan Letkol Dov Runturambi. Kedua pemberontakan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil terhadap daerah. Saya Yunik Gabriela Malka akan menjelaskan bagaimana upaya penumpasan pemberontakan PRRI dan Permesta. Pertama, di sini saya akan menjelaskan melalui jalur damai. Pemerintah pusat mengadakan upaya damai dengan kubu Permesta di tanggal 5 Januari 1950 melalui perundingan yang dihadiri Samuel Hein, Jame, dan Tembulaka. Permesta setuju mengakhiri pemberontakan di tanggal 17 Desember 1960 karena pemerintah pusat setuju membagi Provinsi Sulawesi menjadi dua, yakni Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Resmi berakhirnya Permesta ditandai dengan Somba yang bersedia menyerahkan diri dan mentandatangani naskah penyelesaian Permesta. Pemerintah juga memberikan amnesti dan abolisi kepada siapa saja yang terlibat Permesta. Perkenalkan, nama saya LP Enita Sarsawati Sigalingging. Di sini saya menjelaskan tentang bagaimana upaya penumpasan pemberontakan RRI Permesta, upaya operasi militer. Beberapa operasi militer yang dijalankan pemerintah untuk menumpas pemberontakan RRI dan Permesta adalah Operasi Tegas, Operasi Merdeka, dan Operasi Sadar. Operasi Tegas dilaksanakan di wilayah Pekanbaru oleh Letnan Kolonel Kaharadun Nasution. Selanjutnya, ada Operasi Sabta Marga II yang termasuk ke dalam Operasi Merdeka dipimpin oleh Mayor Agus Rosmono di Gorontalo. Sementara itu, Operasi Sadar dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo dengan tujuan menuntaskan pemberontakan PRRI dan Permesta yang ada di Sumatera Selatan. Pada bulan Oktober 1961, operasi militer TNI berhasil merebut seluruh wilayah yang dikuasai Permesta. Gerakan Permesta sulit ditumpas dibanding pemberontakan lainnya, sebab pemberontakan ini memperoleh bantuan dari pihak asing yaitu Amerika Serikat.
Amerika Serikat yang membantu pemberontakan disampaikan oleh Allen Lawrence Pope. Allen Pope menjelaskan bahwa alasan pemberontakan Permesta mendapatkan dukungan dari AS karena adanya kekhawatiran Indonesia akan jatuhnya dari tangan pihak komunis yang saat itu menjadi musuh bebuyutan AS. Apalagi saat itu posisi Partai Komunis di pemerintahan pusat Jakarta kian menguat. Bukti adanya keterlibatan AS di dalam pemberontakan adalah ketika pesawat yang dikemudikan oleh pilot Allen Pope ditembak jatuh melalui operasi Chia. Perkenalkan, nama saya Alia Syakira. Saya akan menyebutkan harapannya, yaitu harapan kami semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi semua penonton tentang topik yang kami bahas. Kami juga berharap video ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kami dalam bekerja sama dan menyampaikan informasi yang baik.